Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi Bapak dan teman-teman semua. Di sini saya Angelika Remalia dengan NIM 141270001 ingin mempresentasikan hasil analisis sistem kompensasi dan remunerasi dari studi kasus pada PT Yani Putra Express. Baik, untuk sistem kompensasi dari PT Yani Putra Express itu mencakup gaji pokok, tunjangan yaitu kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Juga ada insentif itu berdasarkan target kerja dan fasilitas kerja. Jadi dari sistem kompensasi hal ini sesuai dengan definisi kompensasi sebagai seluruh imbalan baik bagi uang maupun non-uang. Untuk sistem remunerasinya dari sistem pengelolaan imbalan berbasis kerja yang mencakup bonus, insentif, dan tunjangan kinerja. Jadi remunerasi tidak berdiri sendiri, tetapi memperkuat sistem kompensasi. Selanjutnya untuk analisisnya, yang pertama pada kompensasi, yaitu yang pertama sistem kompensasi yang sudah cukup lengkap atau finansial dan non-finansial. Yang kedua, kompensasi terbukti meningkatkan motivasi kerja karyawan pada PT tersebut. Yang ketiga, efektivitasnya masih bergantung pada faktor lain yang menjadi kelemahan pada kompensasi. Yang kedua itu pada remunerasi, yaitu remunerasi yang digunakan sebagai variabel moderasi, yang artinya yang pertama bisa memperkuat pengaruh kompensasi, yang kedua bisa juga melemahkan jika tidak optimal. Jadi ada kesimpulan singkatnya pada kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, dan kesimpulan singkat pada remunerasi yaitu terbukti efektif meningkatkan atau memperkuat hubungan kompensasi dan kinerja. Selanjutnya pada kelebihan sistem terdapat 3 poin. Yang pertama, sistem kompensasi yang sudah memadai dengan poin ada gaji, tunjangan, dan insentif. Yang kedua itu mampu meningkatkan motivasi kerja. Dan poin yang kedua itu ada remunerasi berbasis kerja. Yang pertama dari karyawan yang terdorong mencapai target, dan juga ada hubungan langsung antara usaha dan imbalan. Untuk yang poin ketiga pada kelebihan sistem, yaitu mendorong produktivitas, yang artinya karyawan lebih fokus pada hasil kerja. Selanjutnya pada kekurangan sistem, terdapat 3 poin juga. Yang pertama, itu terlalu bergantung pada kompensasi, yang dimana kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh uang. Yang kedua, faktor lain itu lebih dominan. Jadi kepuasan kerja lebih berpengaruh. Yang kedua itu dengan poin risiko ketidakpuasan. Jadi jika kompensasi dianggap tidak adil, yang artinya motivasi akan menurun. Dan yang kedua itu sesuai teori keadilan atau equity theory. Untuk poin yang ketiga yaitu remunerasi yang belum optimal, yang artinya hanya sebagai penguat, bukan sistem utama, dan ini belum tentu merata di semua karyawan. Selanjutnya itu hubungan kompensasi, remunerasi, dan kinerja. Jadi pada hasil penelitian yang dapat saya lakukan, jadi kompensasi itu berpengaruh langsung kepada kinerja, dan remunerasi itu memperkuat pengaruh tersebut, yang memperkuat pengaruh dari kompensasi tersebut yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi secara sederhana, kompensasi itu adalah dasar motivasi dan remunerasi adalah penguat sistem berbasis kinerja. Selanjutnya untuk kesimpulan, sistem kompensasi di PT Yani Putra Express itu sudah meningkatkan motivasi kerja, namun belum cukup untuk memaksimalkan kinerja. Dan remunerasi berperan penting sebagai penguat, sehingga kombinasi keduanya menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja karyawan secara optimal. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.